Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was syahadah huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita, terutama sekali di bulan Ramadan ini. Kemudian selawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mewariskan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita untuk menjamin kehidupan kita agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, pada kesempatan kali ini akan kita coba menjelaskan tentang kemaksuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang memiliki sifat maksum, berbeda dengan kita pada umumnya. Dalam artian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terpelihara dirinya dari sifat-sifat untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat, dan perbuatan-perbuatan yang berujung kepada dosa lainnya. Inilah yang dikatakan dengan maksum. Maksum di sini di bawah bimbingan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpelihara dirinya dari dosa, tidak mempan, dirayu dan digoda oleh setan. Berbeda dengan kepribadian manusia dan umat secara umum, masih ada peluang dan sangat rentan terhadap rayuan-rayuan setan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempan berkat kemaksuman diri beliau itu. Para pemirsa sekalian, di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan secara verbal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat maksum. Hanya saja dalam bahasa non-verbal dapat dipahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang maksum adanya. Sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Hijr ayat 40. Rentetan cerita tentang iblis yang protes dan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjerumuskan umat manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, ke dalam perbuatan-perbuatan dosa sampai hari kiamat. Namun tidak untuk hamba-hamba Allah yang maksum atau yang terpelihara dirinya dari dosa. Di sana disebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara orang-orang yang engkau pelihara dari dosa-dosa. Kata-kata mukhlasin secara non-verbal dapat diterjemahkan sebagai maksum, dipelihara dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Para pemirsa sekalian, inilah bahasa-bahasa Al-Quran yang mengisyaratkan tentang kemaksuman Rasulullah. Dan masih banyak lagi di antara ayat-ayat Al-Quran lainnya yang berbicara tentang kemaksuman Rasulullah, tapi hanya dijelaskan secara non-verbal. Para pemirsa sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat maksum itu sangat penting maknanya. Karena beliau itu memiliki sistem komunikasi dengan kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kudus. Tidak mungkin dan Allah tidak akan rela, tidak akan reda bahwa
manusia akan mendekat dalam keadaan yang kotor, tidak suci dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Dan tidak mungkin pula Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang kotor. Karena Allah itu suci. Jadi Allah tidak akan mungkin dekat dengan orang-orang yang tidak suci dirinya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sistem kontak langsung dengan Allah. Penting maknanya bagi beliau untuk memiliki sifat maksum di bawah bimbingan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dari beliau lahir sampai beliau meninggal, tidak ada satupun ahli sejarah yang bisa mengungkap kesalahan beliau. Bahwa beliau pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang ditiru oleh umatnya. Tidak pernah sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah dikagumi oleh orang-orang non-muslim. Seperti Mikhail Hart. Di dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Menempatkan Rasulullah di urutan yang pertama. Di antara orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Yang telah mengukir sejarah, yang telah merintis suatu peradaban, membangun peradaban besar di tengah-tengah umat manusia di dunia ini. Padahal di sana, di antara 100 tokoh itu, ada banyak rasul atau nabi Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Isa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempati urutan yang pertama. Padahal di sana juga ada banyak filsuf, ada banyak orang-orang sufi yang mengklaim mensucikan dirinya menjauh dari masalah-masalah keduniaan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempati urutan pertama. Karena setelah ditelusuri jejak sejarahnya, tidak ditemukan cacat celah. Karena kemaksuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bahkan setelah beliau diangkat menjadi rasul dan menjadi pemimpin umat. Bahkan ketika beliau menjadi pemimpin negara bangsa, sebagai presiden, sebagai raja dalam istilah sistem ketatanegaraan modern saat ini, tidak dikenal sama sekali. Suatu sistem yang dibangun oleh Rasulullah yang berakibat fatal untuk peradaban umat manusia di masa sekarang ini. Tidak ada cacat celah sama sekali. Sehingga Mikhail Hart berani menempatkan beliau di urutan pertama dalam 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam buku tersebut. Inilah kemaksuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pribadi beliau adalah sosok yang dikagumi orang, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Inilah pentingnya kemaksuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut bertolak belakang. Manakala seseorang yang tidak memiliki kemaksuman, jangan kemaksuman diri, tazkiyatun nafsi saja tidak, tapi berambisi untuk menjadi pemimpin. Dia seolah-olah berada di wilayah yang abu-abu. Satu sisi dia ingin menjerumuskan dirinya dalam kemaksiatan, karena di situ dia dikelilingi oleh sifat-sifat yang koruptif, kemaksiatan dan kemungkaran. Di tengah-tengah itu dia berada. Sementara di sisi lain dia harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Sangat tidak mungkin. Sangat sulit rasanya mendekatkan kepribadian-pribadian yang seperti itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah menjadi pemimpin dan menjabat sesuatu memang tidak sulit, memang tidak haram hukumnya di dalam Islam. Tapi menjaga kepribadian alangkah sulitnya. Kemaksuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah disampaikan dan diungkap kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya, kemaksiatan-kemaksiatannya. Karena beliau itu memang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjalani tuntunan langsung dari Allah, tarbiyah rabbani, bukan bimbingan dari manusia atau tarbiyah insani. Beliau Allah yang menuntun langsung. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah itu tidak pernah diungkap.
Kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan-kemaksiatan memang tidak pernah terjadi dengan kemaksuman beliau itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.